Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan dari kelompok 6 ingin menerangkan tentang analisis sensitivitas. Saya dari kelompok 6 dan rekan saya yang bernama Lili Nurjana dan Adriansyah. Langsung saja ke materi, yaitu analisis sensitivitas. Apa itu analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas adalah alat matematika yang digunakan dalam pemodelan ilmiah dan keuangan untuk mempelajari bagaimana ketidakpastian dalam suatu model memengaruhi ketidakpastian keseluruhan model itu. Analisis sensitivitas merupakan sebuah metode yang menentukan bagaimana nilai-nilai berbeda dari sebuah variabel independen mempengaruhi variabel independen tertentu di bawah asumsi-asumsi yang telah diberikan. Terus lanjut ke tujuan analisis sensitivitas, yaitu memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan. 2. Memperbaiki desain daripada proyek. Yang ketiga, dan sehingga dapat meningkatkan NPV, mengurangi resiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Manfaat analisis sensitivitas yaitu memahami bagaimana variabel input berhubungan dengan variabel output, membuat hipotesis untuk menguji skenario tertentu, membuat rekomendasi, mengkomunikasikan data dan hasil, dan selanjutnya mengidentifikasi titik impas, nilai kritis, dan perubahan strategi yang optimal. Selanjutnya adalah ada metode dan pendekatan analisis sensitivitas. Metode analisis sensitivitas, pemodelan dan teknik simulasi, alat manajemen skenario melalui Microsoft Excel. Pendekatan analisis sensitivitas terdiri dari sensitivitas analisis lokal, yaitu analisis lokal itu adalah teknik on at a time atau bisa disingkat OAT yang menganalisis dampak satu parameter pada fungsi biaya pada satu waktu, menjaga parameter lainnya gitu, atau parameter tetap. Ada analisis sensitivitas global. Analisis sensitivitas global adalah pendekatan kedua untuk menganalisis sensitivitas yang sering diimplementasikan dengan teknik Monte Carlo atau keuntungan. Atau Monte Carlo itu keuntungan. Nah, selanjutnya ada keuntungan analisis sensitivitas, yaitu satu, analisis sensitivitas menambah kredibilitas pada semua jenis model keuangan dengan menguji model tersebut di berbagai kemungkinan. 2. Analisis sensitivitas memungkinkan analisis menjadi fleksibel dengan batas-batas untuk menguji sensitivitas variabel dependen terhadap variabel independen. Yang ketiga, analisis sensitivitas dapat membantu dalam membuat pilihan berdasarkan informasi. Mungkin selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Andriansyah ingin menjelaskan tentang cara kerja analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang menunjukkan bagaimana skenario tertentu dapat dipengaruhi oleh banyak variabel. Contoh untuk aplikasinya yaitu Microsoft Excel. Ketika seseorang membuat perhitungan model untuk hipotek rumah bulanan, Excel dapat memberikan hasil yang diharapkan dengan menggunakan variabel dalam model analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas untuk analisis what if mempunyai 4 alat di Microsoft Excel yang dikategorikan sebagai alat sensitivitas. Apa sih what if itu sendiri? What if itu seperti data table, goal seek, skenario, solver, dan lain sebagainya. Seperti itu. Model sensitivitas analisis juga bergantung pada keluaran matematis. Model seperti serangkaian persamaan, faktor masukan, parameter, dan variabel. Jadi pada kesimpulannya yaitu analisis sensitivitas menggunakan analisis sensitivitas dalam bidang penelitian atau pelaksanaan program atau proyek
yaitu untuk menilai jumlah resiko yang ada, menghitung dampak variasi pada komponen proyek, dan juga membantu manajemen mengidentifikasi jebakan sehingga dapat mengurangi berbagai potensi untuk kegagalan. Selanjutnya ada keputusan investasi. Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan perusahaan dalam suatu aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan mendatang. Dari segi waktu itu, investasi dibagi menjadi tiga: investasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Aliran dalam kas yaitu terbagi beberapa hal. Salah satunya yang pertama yaitu initial cash flow, yaitu merupakan aliran kas yang pengeluarannya pertama dalam investasi. Yang kedua yang selanjutnya yaitu cash flow. Cash flow merupakan aliran kas yang berjalannya investasi secara operasional. Yang ketiga yaitu terminal cash flow, yaitu merupakan aliran kas masuk ke dalam perusahaan yang dimana itu akibat habisnya umur proyek investasi suatu perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa metode dalam berinvestasi atau dalam investasi, yaitu yang pertama adanya metode accounting of return atau ARR, yang merupakan metode yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dalam berinvestasi, yang digunakan yaitu untuk memperoleh suatu keuntungan dalam berinvestasi. Dan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu ada metode payback period atau yang biasa disingkat PBP, yaitu merupakan suatu metode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi, yaitu untuk pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas yang masuk bersih yang diperoleh berapa lama investasi. Yang selanjutnya yaitu ada metode Net Present Value yang biasa disingkat NPV, yaitu merupakan metode dengan menentukan selisih antara dari nilai sekarang kas masuk dengan kas yang keluar dalam keperluan investasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada metode probability index atau biasa disebut PI, yaitu metode di mana memiliki hasil keputusan investasi yang sama dengan NPV. Yang selanjutnya yaitu ada metode yang merupakan penilaian investasi untuk menilai tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dengan aliran kas bersih dan investasi. Yaitu selanjutnya ada tahapan pengambilan investasi, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dalam berinvestasi, menetapkan kebijakan berinvestasi, dan yang selanjutnya memilih strategi portfolio, yang selanjutnya juga menentukan jenis aset, yang selanjutnya mengukur dan mengevaluasi kerja portfolio. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari keputusan investasi, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengalokasikan dana dari berbagai jenis instrumen. Analisis sensitivitas yaitu cara menentukan bagaimana nilai yang berbeda dalam satu set variabel independen
akan mempengaruhi dependen tertentu. Terima kasih.